Hari yang lalu, saya sungguh menyayangkan pencabutan gugatan perbuatan melawan hukum atas kasus ijazah palsu Jokowi oleh para pengacara Bambang Trimulyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 27 Oktober 2022. Sebaliknya juga, saya menyayangkan mengapa polisi menahan BTM dalam gugatan melakukan tindak pidana pencemaran agama. Walaupun penahanan ini tidak berkaitan dengan gugatan ijazah palsu Jokowi, namun langkah itu mengesankan pemerintah menggunakan kekuasaan, bukan hukum dalam menghadapi BTM. Sementara semua orang tahu BTM menggunakan Enggy Sujana dan Ahmad Hussainuddin sedang menggugat ijazah Jokowi ke PN Jakarta Pusat. Penahanan BTM ini pula yang dijadikan Enggy dan Hussainuddin sebagai alasan untuk mencabut gugatan. Menurut mereka sebagai pengacara, mereka susah mengumpulkan bukti-bukti untuk memenangkan gugatan, sebab BTM ditahan polisi dan tidak bisa dikunjungi. Padahal BTM lah menurut mereka yang mempunyai akses kepada saksi-saksi dan bukti untuk dihadirkan dalam persidangan. Dengan dicabutnya gugatan, maka apakah ijazah Jokowi mulai SD, SMP, SMA, dan UGM yang dijadikan syarat Jokowi maju ke Pilpres asli atau palsu, akhirnya tidak pernah terbukti dan diputuskan oleh pengadilan. Padahal putusan hukum yang ingkrah Van Gewisje yang menyatakan ijazah Jokowi asli atau palsu sangat penting, bukan saja untuk mengakhiri kontroversi politik mengenai soal itu, tetapi juga sangat penting untuk kepastian hukum, agar kasus kontroversial ini berakhir dengan jelas. Kalau tidak, kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi gunjingan politik tanpa henti. Para pendukung dan simpatisan Jokowi akan ramai-ramai membuat pernyataan ke media, termasuk para pejabat pemerintah, penjabat struktural, dan dosen UGM, serta sahabat, teman seangkatan, dan handai taulan Jokowi yang menyatakan mereka menjadi saksi ijazah Jokowi asli. Sebaliknya juga, BTM dan para pendukungnya tidak akan pernah berhenti menggunakan media yang ada untuk terus melancarkan serangan bahwa Jokowi adalah penipu dan ijazahnya palsu, dengan bukti-bukti versi mereka tentunya. Tetapi semua pernyataan itu hanyalah bagian dari pembentukan dan penggalangan opini belaka. Dari sudut hukum, pernyataan-pernyataan itu dari kedua belah pihak tidak ada bobot dan nilainya, kecuali keterangan itu diucapkan di bawah sumpah dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Saya teringat suatu ketika ada kelompok pengacara yang menamakan dirinya 100 pengacara reformasi, dipimpin Suhana Natawilana. Saya teringat suatu ketika ada sekelompok pengacara yang menamakan dirinya 100 pengacara reformasi, dipimpin Suhana Natawilana, menggugat keabsahan berhentinya Presiden Soeharto ke PN Jakarta Pusat. Mereka mendalilkan bahwa berhentinya Soeharto tanpa melalui MPR tidak sah. Akibatnya, kedudukan B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto juga tidak sah. Polisi zaman B.J. Habibie waktu itu tidak menangkapi Suhana DKK dengan macam-macam alasan pidana. B.J. Habibie juga berkata kepada saya, biar pengadilan memutuskan sah atau tidaknya Soeharto berhenti, dan sah atau tidaknya dirinya menjadi presiden menggantikan Soeharto. B.J. Habibie berkata demikian kepada saya di Bina Geraha dalam kedudukan sebagai asisten saat ini Deputi Mensesnek yang melaporkan adanya gugatan itu. Saya sendiri dipanggil PN Jakarta Pusat untuk memberikan keterangan bagaimana proses berhentinya Soeharto dan bagaimana proses B.J. Habibie menggantikannya sebagai presiden. Kebetulan saya merupakan salah seorang saksi sejarah atas terjadinya peristiwa peralihan kekuasaan tahun 1998 itu. Setelah sidang berlangsung cukup lama, PN Jakarta Pusat akhirnya memutuskan menolak gugatan 100 pengacara reformasi. Dalam pertimbangan hukumnya, PN Jakarta Pusat menyatakan proses berhentinya Soeharto tanpa melalui MPR dan pengucapan B.J. Habibie sebagai presiden menggantikannya adalah sah menurut hukum. Saya bertanya kepada Suhana, apakah akan banding? Dia bilang tidak, perkara selesai dan ingkrah Van Gewisje. Akibat putusan itu, saya sempat mengolok-olok Ali Sadikin. Sekarang Pak Ali tidak bisa lagi ngomong Soeharto berhenti tidak sah. Ini sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Lagi pula omongan seperti itu tidak ada gunanya. Kalau Pak Ali masih tetap ngomong berhentinya Soeharto tidak sah, maka itu artinya Pak Harto masih tetap presiden. Kalau Pak Harto masih tetap presiden, beliau berbuat apa saja terhadap anggota petisi 50. Apa begitu maunya Pak Ali? Ali Sadikin nampak merenung. Saya berpendapat adanya putusan pengadilan terhadap kasus kontroversial itu sangat penting agar ada kepastian hukum. Karena itu saya menyayangkan mengapa polisi menahan BTM
Walaupun dasar penahanannya seperti saya katakan tadi tidak berkaitan dengan gugatan ijazah palsu Jokowi, tetapi kesan pemerintah main kekuasaan menghadapi BTM sulit dihindari. Lagi pula, penahanan bahkan pemenjaraan tidak akan membuat BTM menjadi cerah. Kontroversi ijazah palsu Jokowi sudah diungkapkan BTM melalui bukunya Jokowi Undercover yang membuatnya masuk penjara. Setelah keluar penjara, BTM mulai lagi dengan serangan yang sama terhadap Jokowi. Satu-satunya cara mengalahkan BTM adalah dengan mengajukan bukti-bukti surat tertulis, rekaman, foto, dan sejenisnya. Keterangan saksi dan ahli di bawah sumpah yang memberikan keterangan dalam sidang yang terbuka untuk umum untuk membantah bukti-bukti yang diajukan oleh BTM dan para pengacaranya. Percayakan kepada majelis untuk menilai semua bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat dengan seluas-luasnya, untuk akhirnya memutuskan gugatan dikabulkan atau ditolak. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis tentu akan mengemukakan dasar-dasar hukum, putusan, dan menilai alat-alat bukti yang dihadirkan penggugat dan tergugat dengan jernih, dan mengambil putusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kini penahanan BTM justru dimanfaatkan oleh BTM dan pengacaranya, Enggy Sujana dan Kozinudin, untuk dijadikan alasan pencabut. Kini penahanan BTM justru dimanfaatkan oleh pengacaranya, Enggy dan Kozinudin, untuk dijadikan alasan mencabut gugatan. Alasannya sulit mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa ke persidangan karena BTM sedang dalam tahanan dan sulit ditemui. Alasan ini pun terkesan aneh juga. Pengacara yang bekerja secara profesional tentu telah mengumpulkan semua bukti yang membuatnya hakul yakin akan memenangkan gugatan tersebut mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Mereka pasti tahu ketentuan hukum acara perdata. Siapa mendalilkan harus membuktikan dalilnya. Bukan Jokowi dan para pengacaranya yang harus membuktikan ijazah Jokowi asli atau palsu. BTM dan para pengacaranya lah yang harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi mulai SD sampai UGM adalah palsu. Kalau bukti-bukti masih sulit dikumpulkan dengan alasan apapun, termasuk yang punya akses terhadap data dan saksi, hanyalah penggugat prinsipal, dalam hal ini adalah BTM. Lazimnya seorang pengacara tak akan berani mendaftarkan gugatan seperti itu ke pengadilan. Kalau masalah BTM ditahan dan tidak bisa hadir ke pengadilan, mestinya tidak masalah. Bukankah dia sudah menunjuk Enggy dan Kozinudin untuk mewakili dirinya? Bahkan penahanan BTM justru bisa dimainkan. Enggy dan Kozinudin untuk membangun opini di luar sidang untuk memperoleh dukungan moral, opini, dan politik terhadap gugatannya. Walaupun opini seperti itu tidak boleh mempengaruhi hakim dan pengadili suatu perkara, tetapi secara tidak langsung opini seperti itu tetap penting. Jadi saya juga bisa bertanya, apakah penahanan BTM hanya sebagai alasan untuk mencabut perkara, ataukah memang sedari awal para pengacaranya tahu bahwa bukti-bukti yang akan dihadirkan di sidang nantinya kurang meyakinkan? Jadi, pada hemat saya, mestinya polisi tidak usah menahan BTM ketika dia sedang mengajukan gugatan ijazah palsu Jokowi ke pengadilan. Biarkan persidangan berlangsung dan kita nanti putuskan pengadilan apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Sebaliknya juga semestinya para pengacara BTM tidak mengemukakan alasan karena sebagai pengacara. Mestinya mereka memberi advies kepada BTM agar meneruskan gugatan. Ibarat kata pepatah, berjalan harus sampai ke ujung, berlayar harus sampai ke tepi. BTM juga harus dengan ksatria menerima apapun putusan pengadilan nantinya. Gugatannya dikabulkan atau ditolak dengan segala implikasinya, begitu pula Jokowi. Hukum sesungguhnya adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil, damai, dan bermartabat. Kita tidak perlu berkelahi di jalanan atau saling serang menyerang di media sosial tanpa kesudahan. Bawa persoalan itu ke pengadilan dan biarkan hakim memberikan keputusan yang adil. Beri dukungan kepada pengadilan untuk bersikap demikian, jangan ditekan-tekan apalagi diintimidasi. Alangkah baiknya juga jika Presiden Jokowi mengatakan kepada publik, misalnya, saya tahu ada yang menggugat saya ke pengadilan dan menuduh ijazah saya palsu. Saya telah menunjukkan pengacara untuk mewakili saya di pengadilan. Sebagai presiden, walaupun gugatan ini ditujukan kepada saya pribadi, saya mempersilahkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus gugatan ini berdasarkan hukum dan keadilan untuk akhirnya nanti. Sebagai presiden, walaupun gugatan ini ditujukan kepada saya pribadi, saya mempersilahkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus gugatan ini berdasarkan hukum dan keadilan untuk akhirnya nanti memutuskan apakah ijazah saya asli atau tidak.
Mari kita tunggu putusan pengadilan. Jika ada ucapan Presiden Jokowi seperti itu, orang akan makin menghormati beliau dan menganggap beliau sebagai seorang negarawan. Jika ada ucapan Presiden Jokowi seperti itu, orang akan makin yakin. Jika ada ucapan Presiden Jokowi seperti itu, orang akan makin menghormati beliau dan menganggap beliau sebagai seorang negarawan sejati. Tapi sayang, BTN ditangkap dan dijebloskan dalam tahanan. Sayang pula, Enggi dan Husnuddin mencabut gugatan yang telah memasuki persidangan itu. Akhirnya hukum tidak menjalankan fungsinya untuk memberi kata putus terhadap sebuah persoalan yang Akhirnya hukum tidak menjalankan fungsinya untuk memberikan kata putus terhadap sebuah persoalan yang dipertikaikan. Sementara kontroversi politik akan terus berlanjut tanpa tanda-tanda kapan akan berakhir.